الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan was-sihru anwa'un adidah, sihir itu memiliki sekian macam jenis-jenisnya, beragam jenis-jenisnya. Lakinna aktsarus sihri wuqu'an huwa sihrul atfi was-sarfi. Akan tetapi jenis sihir yang paling banyak terjadi adalah sihir ataf dan sihir saraf. Fasihrul atfi huwa alladhi yuaddi ila hubbiz zawj li zawjatihi mathalan. Sihir ataf adalah sihir yang bisa menyebabkan, bisa mengantarkan kecintaan seorang suami kepada istrinya. Semakin cinta, semakin sayang dia terhadap istrinya. Pelet. Wa qad yakunu baina ghairi zaujain. Dan terkadang sihir ataf ini terjadi pada selain pasangan suami istri. Cowok dan cewek yang bukan mahram, cowoknya melet ceweknya atau ceweknya melet cowoknya. Ka yuhib syabun rajulan wa yata'allaq bihi bi fi'l sihr. Wa kalau ra'ayna hadza wa arafna. Seperti ada seseorang syab, pemuda, menyukai seorang laki-laki, lesbi mungkin ya, sehingga wa yata'allaq bihi, dia pun bergantung dengan laki-laki tersebut dengan melakukan perbuatan sihir. Dalam artian senang sekali. Itu kalau orangnya lesbi. Bisa juga kadang kena sihir ini tadi karena mungkin antara bos dengan anak buah. Ya, ini tidak mesti kadang tindakan negatif yang sifatnya lesbi ya. Kadang misalkan nih Wandi ini seorang bos misalkan, untuk punya anak buah, supaya anak buahnya antum ini seneng sekali sama anak buahnya antum disihir misalkan, naudzubillah, sama anak buah ini tadi, sehingga bos ini wah pokoknya demen sekali pokoknya, apa-apa pokoknya dikasih bonus lah, kasih naik gaji, kasih gini lah pokoknya. Kadang seperti itu. Atau dalam sesama teman bisnisnya, nurut manut gitu loh, karena kena sihir. Wa qad ra'ayna hadza wa arafna. Ini pernah kita lihat kata beliau. Ya, dan kita kenali. Kemudian wasihrus sarf huwa sihrut tafriq bainal mutahabbain. Kemudian sihir yang berikutnya, sihir sarf, pemalingan. Yaitu sihir yang tujuannya at-tafriq bainal mutahabbain. Memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Suami istri disihir sehingga saling membenci, sesama teman di kantor disihir sehingga saling membenci, atau mungkin antara orang tua dan anaknya atau saudaranya atau yang semisalnya. Sawaun kana zaujain au sadiqain, baik dua orang tersebut adalah suami istri, pasangan, atau dua teman. Wa hadza aktsarus sihri wuqu'an bainal muslimin. Ini sihir yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada juga yang sihir tujuannya apa? Untuk memadaratkan. Ya, idza, menyantet, membunuh, dan yang semisalnya sihir. Faman fa'ala sihra faqad kafara kufran akbar. Siapa yang melakukan perbuatan sihir tersebut, maka sungguh dia telah kufur dengan kufur yang besar. Itu sihir, ya ikhwan. Sehingga tidak ada dalam Islam, tidak dibenarkan yang namanya sihir, nenek sihir, ya nenek lampir. Termasuk juga apa? Harry Potter. Pernah dengar antum? Apa itu Harry Potter? Ngajari orang sihir ya?
Tidak dibenarkan. Itu semua kekufuran bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan bisa menyebabkan seseorang ketika mati kalau tidak bertaubat mati dalam keadaan kafir sehingga menyebabkan dia kekal dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Wa man radiya bisihri, siapa yang ridho dengan sihir tersebut, ridho terhadap sihir, kal mashurilah, seperti al mashurilah. Al mashur itu orang yang meminta disihirkan, itu namanya al mashurilah, orang yang meminta dibuatkan sihir atau minta disihirkan. Jadi ada as-sahir, as-sahir orang yang menyihir, ada al-mashur lahu. Al-mashur lahu orang yang minta disihirkan. Difahami? Apa namanya istilahnya? Pasiennya ya. Sihir jelaskan dukunnya. Ada orang pasiennya itu tadi namanya mashur lah. Atau juga orang yang terkena sihir. Al-mashur bihi, orang yang disihir dengan sihir tadi. Idza radiya bisihri, kalau dia ridho terhadap kesihiran tersebut, hatta law lam yataqarrab ila syayatin, meskipun dia tidak bertakarrub kepada syaitan, orang yang minta buatkan sihir tadi. Kalau dia ridho terhadap sihir tadi, fa innahu yakfur, maka dia kufur. Wa illam yataqarrab bisyayatin, meskipun tidak mendekatkan diri kepada syaitan. Jelas? Ada seorang datang kepada dukun, datang ke tukang sihir. Tolong Pak, santetkan itu orang. Tolong Pak, saya senang sekali sama itu cewek. Peletkan. Atau pisahkan antara suami dan istri sebulan. Dia melakukan sihir. Nah, tindakan yang seperti ini, fa innahu yakfur, maka dia kufur. Li'annal mutasabbib fil fi'li kafa'ilihi, dikarenakan orang yang mutasabbib, menjadi penyebab pada suatu perbuatan, dihukumi sama seperti orang yang melakukannya. Sihir atau tukang sihir tadi membuat sihir, meminta bantuan syaitan dan jin. Siapa yang minta dia? Siapa penyebabnya? Karena ada pasien, karena ada orang yang datang minta buatkan sihir tersebut, dibuatkan sama dia, sehingga orang yang menjadikan penyebab atau menjadi penyebab dukun tadi membuat sihir, maka dia dianggap sama seperti pelaku sihir. Difahami? Wadih? Jelas? Fal mas'urula yatlub minas sahir as-sihra, orang yang minta disihirkan tadi, dia minta dari tukang sihir agar dibuatkan sihir. Was-sahir yakfur billahi bihadza, tukang sihir kufur dengan perbuatan sihirnya tadi. Wa yataqarrab ila syayatin, dia mendekatkan diri kepada syaitan. Fa hatta law lam yaf'al al-mashur lahu syai'an ghaira talab fa innahu radiya bihi wa tasabbaba fi. Meskipun orang yang minta dibuatkan sihir tadi tidak melakukan sesuatu apapun selain permintaan saja, maka dia tetap dikatakan kufur. Kenapa? Fa innahu radiya bihi wa tasabbaba bihi, karena dia ridho untuk dibuatkan sihir tersebut, ridho dilakukan kekufuran dan menjadi penyebab orang lain melakukan kekufuran. Wa bihadza yakunu qad kafara kufran akbar, dengan sebab inilah dia dinyatakan kufur yang besar. Aqulu hadza, aku katakan ini, li'anna ba'dal jahala yaqulun, ya, aku katakan seperti ini dikarenakan sebagian orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan nahnu la naf'alu syai'an yughdibullah. Kata mereka, kami tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Wala nadhbah syai'an li syayatin, kami tidak menyembelih sesuatu untuk syaitan. Kami tidak bertakarrub menyembelih hewan, burung atau ayam atau semisalnya. Kami tidak ada menyembelih ayam cimani, kami tidak ada menyembelih burung gagak, kami tidak menyembelih binatang apapun kami persembahkan kepada syaitan, tidak ada. Fanaqul, maka kita katakan, madum taqad talafta sihra minas sahir faqad tasabbabta fihi wa radita bih. Selama engkau telah meminta sihir dari tukang sihir,
maka engkau telah menyebabkan hal tersebut dan engkau ridho terhadap sihir. Wal mutasabbib fi sihri ka fa'ilihi yakfur kufran akbar. Orang yang menjadi penyebab pada aktivitas perbuatan sihir sama dihukumi seperti pembuat sihir. Dia kufur dengan kufur yang besar. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Orang yang menjadi penyebab itu dihukumi sama seperti mubashir, pelakunya langsung. Difahami? Al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Orang yang menjadi penyebab dihukumi sama seperti pelaku. Dia penyebab munculnya sihir, penyebab dukun buat sihir, maka dia dihukumi sama seperti tukang sihir tadi. Waradhi bihi alladhi la yunkiruhu wa la yadfa'u kafa'ilihi. Orang yang ridho dengan sihir, yaitu orang yang tidak mengingkarinya dan tidak menolak sihir, maka dihukumi sama seperti pelaku sihir. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran adalah kekufuran. Walau lam yatlubuhu au yaf'alhu, meskipun dia tidak minta atau tidak melakukannya. Sehingga dari sini ya ikhwan, tidak diperbolehkan antum melihat pertunjukan sihir. Kalau memang itu sihir, tidak boleh antum melihatnya, kecuali tujuannya untuk mengingkari, membantah. Tapi kalau antum nonton sihir ridho terhadap kekufuran, merupakan kekufuran walaupun antum tidak melakukannya. Fal wajib 'alal muslim ay yahdhara as-sihra was-sahara. Maka kewajiban bagi seorang muslim untuk waspada dari sihir dan tukang sihir, wa yatawakkal 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya lana mas'alah. Tersisa ada satu permasalahan. Apa hukum nonton sulap? Jawabannya ikhwan, sulap tersebut kalau seandainya menggunakan sihir yang menggunakan syaitan, menggunakan jin, apa hukumnya? Haram saja. Kekufuran. Antum ridho terhadap kekufuran, antum tidak mengingkari, antum ridho, senang antum. Ini merupakan kekufuran. Namun kalau sulap tersebut bukan syaitan, bukan jin, mungkin karena trik-trik saja, apa hukum nontonnya? Haram. Kenapa? Antum nonton kepalsuan, kedustaan. Sifatnya ibadur rahman bagaimana? Ibadur rahman yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Kalau melewati sesuatu yang tidak ada faedah, mereka melintas dengan penuh kemuliaan. Ngapain nimbrung di situ? Lihat dulu, lihat ada akrobat, sirkus. Bukan sirkus trik-trik, bukan. Ya sulap-sulap yang katanya kan nanti bergerak ini. Antum dibohong-bohongi. Itu tuh sebenarnya nggak ada, dia bisa kayak gitu. Itu bohong semua, ada trik-triknya semua. Ya. Difahami? Banyak kepalsuan. Ya, katanya ini topi, bisa keluar burung. Nonton palsu bohong kayak gitu antum. Mau antum? Ya, itu semua tidak diperbolehkan. Hukumnya haram, ya. Hukumnya haram, merupakan tindakan yang dianggap dosa lah ya. Hukumnya haram. Kenapa? Nonton kepalsuan, kedustaan, tidak diperbolehkan juga, ya. Jangan suka nonton-nonton hal yang demikian itu tadi. Wadih, jelas ya. Nah, jadi waspadai dari sihir-sihir ini tadi, hindari ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh tukang sihir, simsalabim, abrakadabra, atau yang semisalnya. Itu semua lafaz-lafaz yang tidak layak diucapkan oleh seorang santri, seorang talibul ilmi, la siyama antum seorang yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan lafaz-lafaz yang seperti itu. Wadih, jelas ya. Naktafi bihadzal qadar.